Selama hampir 2 tahun sejak pandemi, seluruh kegiatan dan berbagai pekerjaan memaksimalkan internet untuk menyelesaikannya. Seluruh akses pengetahuan, belanja hingga memenuhi kebutuhan hidup dilakukan secara online. Artinya, kondisi ini menyebabkan pengguna internet semakin meningkat tajam. Hal ini berdasarkan laporan survei internet APJII kuartal 2 2020 menyebutkan bahwa penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 73,7% atau 196,71 juta pengguna. Ini masih data 2020 silam. 1 tahun pasca tersebut bisa dibayangkan jumlah peningkatan pengguna internet oleh masyarakat seiring dengan kebutuhan untuk mengakses berbagai informasi. Data tersebut bisa dilihat melalui Social Hotsuite pada Januari 2021 mengungkapkan pengguna internet di Indonesia tumbuh 15,5% atau sebesar 27 juta orang selama pandemi. Sementara pengguna media sosial aktif ikut tumbuh 6,3% atau 10 juta orang. Tidak tanggung-tanggung, data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia akan meningkat pesat penggunaan teknologi sehingga berbanding lurus dengan literasi teknologi yang akan terasa. Bisa jadi, akan tetapi virus-virus akibat dari banyaknya penggunaan teknologi serta pembatasan melakukan kegiatan-kegiatan offline juga banyak. Salah satunya penyakit negara yakni ideologi radikalisme, ekstremisme, dan radikalisme. Data tersebut secara tidak langsung menjadi cerminan kepada kita semua bagaimana laju pergerakan virus radikalisme memanfaatkan media sosial sebagai satu-satunya platform untuk merekrut kaderisasi serta mempererat nilai-nilai yang dipegang untuk melawan negara-negara. Meskipun secara data, tren radikalisme ini menurun sejak tahun 2017 seperti yang diungkapkan oleh hasil survei BNPT pada tahun 2020 menurun jadi 14%. Ini bisa dikategorikan potensi radikalisme di Indonesia sangat rendah berdasarkan Kompas. Akan tetapi, tren penurunan tersebut perlu diwaspadai di ruang maya sebab gerak secara langsung saat ini sangat dibatasi. Kemungkinan di atas diperkuat oleh Kepala BNPT yakni Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar MH dalam sambutannya pada acara The Second United Nations High Level Conference of Head of Counterterrorism Agencies of Member States di New York, Rabu 30 Juni 2021. Selama pandemi COVID-19 yang merupakan ancaman keamanan dan ketertiban dunia tidak serta-merta menghilang, justru menciptakan tantangan baru misalnya lewat aktivitas teroris di dunia maya yang semakin masif, ungkap Boy. Tidak berhenti pada statement yang diungkapkan oleh Boy, narasi radikalisme yang bertentangan di media sosial di tengah pandemi yang menyalahkan pemerintah demi tegaknya khilafah bertebaran di media sosial. Penulis bukannya tidak setuju dengan orang-orang yang mengkritik pemerintah. Namun, ada beberapa kelompok yang mengkritik dengan alasan untuk tegaknya khilafah sebagai sistem solusi terbaik untuk penanganan pandemi. Sebab negara Indonesia ini menganut sistem kapitalis sehingga tidak akan beres menangani wabah. Dengan demikian, sistem negara Islam khilafah menjadi alternatif terbaik. Virus COVID-19 jika dilihat dari segi bahannya sama halnya dengan virus radikalisme yang tidak terlihat penyebarannya namun dampaknya terasa. Sebab keduanya sangat merusak tatanan masyarakat. Meski tidak mematikan nyawa seperti COVID-19 tetapi mematikan karakter, membunuh dan menghilangkan eksistensi NKRI yang sudah bertahun-tahun ada diperjuangkan oleh para pahlawan, ulama, dan para kiai kita. Para korban yang terkena virus radikalisme ini buta sejarah Indonesia yang diperjuangkan oleh banyak elemen dan menghilangkan sikap pluralistis dalam diri, sehingga paradigma yang tertanam hanyalah pemikiran stagnan yang berhenti pada pengamalan negara Islam yang wajib, baik dengan melakukan kekerasan atau yang disebut dengan teroris, ataupun mereka yang melakukan dengan cara lembut dan sembunyi-sembunyi tapi masif tanpa kekerasan bahkan jauh dari pembunuhan. Semuanya sama, mengingatkan tegaknya khilafah di Indonesia. Penyebaran ideologi semacam ini di media sosial harus dilawan dengan kreativitas dan kerjasama yang masif oleh para netizen, khususnya yang memiliki literasi agama dan digital untuk membuat narasi yang bisa dinikmati oleh semua kalangan tentang radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ulama-ulama kiai kita yang sudah memberikan ajaran melalui kitab, kita tentu perlu menyebarkan melalui media sosial agar bisa dinikmati oleh masyarakat untuk
melawan narasi yang dibuat oleh kelompok radikalis. Jika bukan kita yang memiliki ilmu agama mumpuni untuk diajarkan kepada banyak orang, kita bisa menyebarkan ajaran yang disampaikan oleh mereka bahwa Islam sejalan dengan konsep negara yang dijalankan oleh Indonesia, bukan untuk merusak NKRI.